Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Faris Nugraha sebagai moderator ingin mempresentasikan judul jurnal kita, yaitu Pelayanan Publik dan Kajian Hukum Administrasi Negara. Nama saya Rizka Amalia, NPM 212111002. Abstrak. HAN merupakan bagian dari hukum publik yang artinya hukum yang mengatur lembaga pemerintahan serta mengatur tindakan antara pemerintah dengan warga negaranya. Secara jelas, HAN ialah wadah yang bertugas untuk mengatur kelancaran bagaimana pemerintah bisa berjalan dengan baik. Pelayanan publik merupakan perilaku pemenuhan kebutuhan dari pemerintah terhadap rakyat. Penelitian jurnal ini ditulis untuk tujuan menganalisa bagaimana pelayanan publik yang baik berdasarkan hukum administrasi negara, serta menganalisis kajian apa saja prinsip-prinsip yang menjadi faktor pendukung pelayanan publik yang baik. Penelitian jurnal ini ditulis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode observasi, dan metode hasil riset. Pendahuluan. Latar belakang. HAN memiliki peranan penting terhadap pemerintahan. Mengapa begitu? Karena kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk targetnya adalah semua warga negara. Kajian HAN meliputi beberapa unsur kinerja pemerintahan yang berisi tugas penataan penyelenggara pemerintahan berdasarkan tindakan dan ketetapan pemerintah melalui sistem penetapan hukum yang menjadi ruang lingkup yang tidak bisa diganggu-gugat oleh HAN. B. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan perumusan masalah, antara lain: 1. Bagaimana pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat dalam kajian hukum administrasi negara? 2. Apa saja asas yang membuat pemerintahan menjadi layak di Indonesia? 3. Apa saja yang harus dijauhi oleh pemerintah agar bisa memimpin dengan baik? C. Metode penelitian. Penelitian jurnal ini dibuat dan dirancang oleh tim penulis dengan menggunakan beberapa metode agar terciptanya tulisan yang baik. Metode tersebut antara lain metode pendekatan yuridis normatif, metode observasi, dan metode hasil riset. Metode pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan dengan melihat kepada badan hukum utama dengan cara menelaah konsep, teori, dan segala asas hukum yang berpedoman kepada undang-undang, karena nantinya di dalam penelitian jurnal ini akan mengaitkan beberapa norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Metode observasi yaitu pengumpulan hasil data yang diperoleh dari pengamatan terhadap suatu atau yang biasa disebut dengan terjun langsung ke lapangan. Lalu yang terakhir adalah metode hasil riset lainnya yang menjadi bahan pendukung. Aktivitas riset dapat dilakukan melalui bantuan alat teknologi dan website lainnya. Nama Muhammad Ali Fatasya, NPM 212111021. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait bagaimana pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat dalam kajian hukum administrasi negara. Upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga negara. Dan itu dalam Undang-Undang Pasal Nomor 53 Tahun 2005, Nomor 86, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tertulis bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang baik digunakan sebagai dasar gugatan yang dipakai apabila sewaktu-waktu diperlukannya bukti, pedoman, dan bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan, serta melakukan pelayanan publik yang masih maksimal terhadap masyarakat setempat. Saya akan lanjutkan. Pelayanan publik yang baik berdasarkan prinsip good governance. Konsep good governance menjadi konsep yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik. Ialah suatu sikap yang mencerminkan bahwa pemerintah itu baik. Good governance adalah suatu pengoperasian urusan pembangunan yang bertanggung jawab sasar dengan prinsip demokrasi dan bersifat efisien. Di dalam good governance terdapat 3 prinsip pengawasan terbuka dan adil. Yang pertama, pengawasan ditetapkan berdasarkan norma dan hukum yang tujuannya kegiatan penyelenggaraan pemerintah itu dapat terjamin aman. Yang kedua, terbuka. Pemerintah yang baik akan memperhatikan aspirasi dan suara masyarakatnya tanpa harus memandang bulu, jabatan, suku, atau budaya tertentu. Semua keinginan dan musyawarah dari masyarakat harus dipertimbangkan oleh pemerintah seadil-adilnya. Yang ketiga, adil. Keadilan menjadi hal yang penting dilihat oleh pemerintah. Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, memiliki bahwa rasa keadilan harus diterima di setiap masyarakat. Apalagi sekarang
sudah ada hak asasi manusia yang mengatur, maka setiap warga negara harus memperoleh haknya masing-masing. Di sini saya akan membahas lagi pelayanan publik yang baik berdasarkan unsur Friedrich Emerson. Sejarah basah menemukan unsur-unsur yang terdapat di dalam Friedrich Emerson, yaitu yang pertama, bertujuan untuk memenuhi jalan tugas yang bersifat publik. Yang kedua, merupakan lanjutan dari sikap administrasi negara. Yang ketiga, tindakan sikapnya masih berkaitan dengan hukum. Yang keempat, tindakan sikap itu berasal dari inisiatif pribadi. Yang kelima, tindakan sikap itu dipakai pada saat keadaan datang secara tiba. Dan tindakan sikap tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Jadi intinya, pada bagian unsur Friedrich Emerson sangat membantu pelayanan publik dalam hukum administrasi negara. Mengapa begitu? Karena unsur ini dianggap sebagai pelengkap asas legalitas dalam mensejahterakan masyarakat. Apa saja asas-asas umum yang membuat pemerintah menjadi layak di Indonesia? Asas-asas umum pemerintah yang layak atau AAUPL ialah kumpulan nilai dan kode etik yang hidup dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Untuk asas sendiri memiliki beberapa aspek penyelenggaraan negara, yaitu ada dari asas kepastian terhadap pandangan hukum. Asas ini memiliki arti bahwa kepastian hukum akan memberikan hak kepada pihak yang terkait. Ada pula asas menertibkan penyelenggaraan negara. Asas ini memiliki peranan dalam mengatur kesejahteraan. Selanjutnya, asas pentingnya hukum. Asas ini memiliki fungsi untuk menjamin wilayah negara dalam kaidah hukum. Asas keterbukaan. Asas ini memiliki arti bahwa membuka diri terhadap musyawarah atau masyarakat agar menghasilkan kesepakatan valid, jujur, terbuka, dan adil. Asas proporsionalitas. Asas ini memiliki arti bahwa ia hanya menekankan kepada kode etik dan ketentuan undang-undang. Asas akuntabilitas. Asas ini memiliki arti bahwa yang menentukan keputusan pada setiap kegiatan dari penyelenggaraan negara. Yang terakhir ada asas profesionalitas. Asas ini memiliki arti bahwa berfokus kepada bidang pemerintah dan hukum saja. Terima kasih. 3. Apa saja yang harus dijauhi oleh pemerintah agar bisa memimpin dengan baik? Pertama, tidak memiliki visi misi. Visi misi merupakan awal yang harus disusun untuk rancangan kegiatan ke depan dan pada saat menjalankan diri. Pemerintah tentunya membagikan visi misi mereka dan dari sini masyarakat bisa dibuat yakin dengan rancangan kegiatan yang telah disusun. Selanjutnya yang kedua, tidak bisa menjadi contoh yang baik. Jika pemerintah ingin menerapkan suatu hal, maka seharusnya dimulai dari dirinya terlebih dahulu. Pemerintah tidak dapat mengharapkan suatu negara patuh kepada aturannya jika ia saja tidak bisa menjadi panutan. Selanjutnya yang ketiga, tidak jujur dan tidak berlaku adil. Harapan semua orang untuk memiliki pemimpin yang jujur dan berlaku adil, karena dengan begitu kehidupan akan terjadi sama rata, tidak ada yang diuntungkan sepihak dan tidak ada yang dirugikan sepihak. Berikutnya yang keempat, tidak berinovasi dan tidak dapat memberikan motivasi. Inovasi merupakan suatu sikap yang mampu memiliki cara untuk menghadapi berbagai permasalahan. Sedangkan motivasi ialah sebuah sikap dalam memberi dorongan dan dukungan dalam hal yang positif. Dalam hal ini, pemerintah diwajibkan mampu memiliki sifat keduanya. Tidak mau membuka diri. Seorang pemerintah tentunya merupakan seorang lembaga yang bertugas untuk memimpin rakyatnya. Oleh karena targetnya ialah rakyat, maka pemerintah harus memiliki pola dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Tentunya sangat diperlukan peranan pemerintah yang mau membuka dirinya kepada masyarakat, di mana dalam hal ini bermaksud untuk mendengar keluh kesah dan keinginan masyarakat. Kehilangan kendali. Seorang pemerintah harus bisa mengontrol emosi agar tidak menimbulkan konflik yang baru. Jika pemerintah sedang dihadapkan oleh situasi yang kacau yang belum tentu kebenaran tercuak, tetap saja pemerintah tersebut harus menunjukkan sikap kedewasaannya dan menunjukkan wibawa dalam mengontrol emosinya. Penutup. A. Kesimpulan. Yang pertama, pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat dalam kajian hukum administrasi negara dapat diwujudkan melalui prinsip good governance yang memiliki karakteristik antara lain partisipasi, transparansi, hukum, orientasi, konsensus,
responsif, efektivitas dan efisiensi, ekuitas, visi strategis, dan akuntabilitas. Yang kedua, pemerintah ternyata memerlukan ruang gerak untuk bersikap dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, unsur phrase Hermesian hadir sebagai wadah yang memberikan kebebasan untuk menilai. Yang ketiga, asas-asas umum pemerintahan yang layak atau disingkat dengan AAUPL telah hadir di Indonesia dengan tugasnya sebagai pedoman kode etik untuk pemerintah. Yang keempat, pemerintah harus mengetahui mana perbuatan yang seharusnya dilakukan dan mana perbuatan yang harus dihindari. Saran agar tidak ada penyelewengan jabatan pada administrasi negara. Yang pertama yaitu demi keberhasilan pelayanan publik yang hukum hanya menguntungkan sebagian pihak, maka diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendorong rencana pihak pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah, tim penulis menyarankan pemerintah supaya bisa mengeluarkan buku panduan atau pedoman yang berisi perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Jadi, bukan hanya berpatokan kepada norma dan undang-undang, namun juga kepada aturan non-formal yang tertulis. Yang kedua, karena banyaknya kasus pelanggaran dilakukan oleh sejumlah oknum, maka hal ini tim penulis menyarankan agar pemerintah harus menjadi lembaga yang tegas dan tidak pilih kasih dalam memberi sanksi kepada salah satu oknum yang terlibat. Sanksi yang diberikan juga harus berdasarkan aturan. Yang ketiga, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kasus pelayanan publik dalam kajian hukum administrasi negara. Oleh karena itu, tim penulis menyarankan agar tidak diberlakukannya kegiatan sosialisasi yang tujuannya untuk memberikan edukasi mengenai hal ini, karena jika masyarakat sudah paham akan hal ini, tentunya masyarakat akan dengan mudah untuk diajukan bekerja sama dalam mewujudkan negara yang sejahtera, aman, dan sentosa.